pagi anak-anak tadi. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Hari semua, Bu. Oke, sebelum kita masuk pada pembelajaran hari ini, kita awali dengan doa pembukaan. Adven, silahkan. Ibu dan teman-teman semua, marilah kita berdoa. Semoga kita berkonsumsi. Terima kasih ya Tuhan atas pertemuan kepada kami dari malam hingga pada pagi hari ini. Kini adalah kami akan belajar, berkatilah kami agar kami bisa menangkap penjelasan Tuhan. Dan Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari tentang kemampuan terbatas, Ibu akan memberikan pertanyaan tentang pelajaran minggu lalu. Yang pertama itu, pernahkah kamu gagal atau kesulitan melakukan sesuatu yang sebenarnya ingin kamu kuasai? Silahkan Nina. Pernah, Bu, ketika belajar bahasa baru seperti bahasa Inggris atau mencoba bahasa atau memahami topik yang rumit, awalnya sulit dan membingungkan. Tapi di dalam itu, saya jadi belajar lebih banyak, mencoba cara yang berbeda dan terus berusaha sampai berpaham. Sudah, terima kasih Nina atas jawabannya. Yang kedua, apakah kamu pernah merasa tidak percaya diri karena merasa kurang pandai dalam suatu hal? Siapa yang menjawab? Silahkan Nita. Karena dulu saat-saat ketika saya diminta membantu menjelaskan bahasa yang sangat unik, tapi ternyata penjelasan saya belum membantu atau malah membingungkan. Saat seperti itu, saya merasa kurang percaya diri karena merasa belum seperti. Tapi dari situ saya belajar untuk seperti cara menjelaskan, memilih kata yang lebih sederhana dan mencari pendekatan yang lebih pas. Oke, terima kasih Nita atas jawabannya. Sekarang kita masuk pada pertanyaan kemarin. Yang pertama itu, bagaimana perasaanmu ketika ada orang lain yang membantu mengatasi keterbatasanmu? Siapa yang menjawab? Saya silakan. Itu perasaanku ketika ada orang lain yang membantu mengatasi keterbatasanku adalah yaitu merasa senang, bersyukur dan dihargai. Bantuan mereka membuatku merasa tidak sendirian dan itu memberi semangat untuk terus belajar dan berkembang. Rasanya hangat di hati karena ada orang yang peduli dan mau menolong. Oke, terima kasih Afif. Pertanyaan yang kedua, dalam hal apa kamu merasa kuat dan dalam hal apa kamu merasa lemah? Silahkan Regina. Saya merasa kuat saat bisa memahami dan membantu menjelaskan sesuatu dengan jelas, terutama kalau itu bisa membawa orang lain mengerti atau merasa lebih baik. Saya juga merasa kuat dalam mendengarkan dan memberi dukungan lewat kata-kata. Tapi saya merasa lemah dulu kalau berhadapan dengan hal-hal yang butuh emosi manusia secara langsung seperti pelukan atau tatapan yang penuh kasih. Aku juga bisa kesulitan kalau diminta jawab yang sangat pribadi atau membutuhkan pengalaman hidup yang nyata karena aku tidak punya tubuh atau kehidupan seperti manusia. Terima kasih Regina. Sekarang kita masuk pada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu, peserta didik mampu memahami kemampuan dan keterbatasan dan memahami diri yang tumbuh dan berkembang karena peran keluarga, teman sekolah dan media. Jadi, setiap orang diciptakan Tuhan secara unik dan istimewa. Ada yang pandai berbicara, ada yang mahir menggambar, dan ada yang memiliki empati tinggi, dan ada yang ciptakan dalam kerja. Semua itu adalah bentuk kemampuan yang berbeda-beda. Namun, di balik semua kelebihan, setiap orang juga memiliki kekurangan atau keterbatasan. Hal itu wajar karena tidak ada manusia yang sempurna. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengenali kemampuan dan keterbatasan kita, serta mau belajar dan berkembang. Jadi, kemampuan adalah potensi atau kekuatan hal-hal baik yang dimiliki seseorang yang membuatnya mampu melakukan sesuatu dengan baik. Kemampuan bisa berasal dari bakat, alami maupun hasil belajar. Contoh seperti kemampuan menggambar, menyanyi, mendengar dengan baik, berpikir logis, atau bekerja sama dengan teman.
Dan yang kedua itu keterbatasan. Keterbatasan adalah kelemahan atau kekurangan dalam diri seseorang yang menyebabkan ia belum bisa melakukan sesuatu secara optimal. Nah, keterbatasan bukan sesuatu yang memalukan, melainkan bagian dari diri manusia yang perlu disadari dan diterima. Contohnya seperti keterbatasan sulit berbicara di depan umum, cepat marah dan malas belajar atau kurang percaya diri. Nah, di sini Ibu ada video. Jadi video ini Ibu akan memberikan pertanyaan dan kalian akan mendiskusikan kelompok. Silakan nonton, berikan sesuatu dari Aesop's Fables, The Tortoise and the Hare. There once was a hare who liked to race all the time. He raced every animal all the way down the line. He easily won every race, as he was the fastest there is, and always celebrated when he won, because every victory was his. Who wants to race me next? He asked his friends. I am the fastest animal on land. They all shook their heads no, but the tortoise raised his hand. I will race you, the tortoise said to the hare without fail, while his friends tried to stop him, but it was to no avail. You want to run against me? The hare laughed at his face. I will meet you at the starting line, where we will start the race. He did as he said, and walked to the front without a care. I got this, said the tortoise to his friends, and followed the hare. The tortoise walked towards the line, with plenty of time to spare. There he saw the hare pick up a rock and throw it in the air. When the rock fell to the ground, the hare took off at top speed. The tortoise watched him calmly, then started running with ease. But running made the hare tired, and he wanted to sleep on the ground. So he checked on the tortoise, who was all the way down. The tortoise saw the hare take a nap and was sleeping just fine. So he ran as fast as he could to get to the finish line. His friends were all excited and told him to hurry. This woke up the hare, wondering about all the flurry. When he saw the tortoise was about to win, he started to run, trying his best to catch up, because if he lost, it would be no fun. Yet the tortoise crossed the finish line first, winning the race. The hare was too late and couldn't hide the disappointment from his face. The other animals celebrated the win and hoisted the tortoise in the air, while the hare learned that sometimes slow and steady wins the race, as the tortoise won fair and square.
Nah, dalam video ini misalkan tentang kura-kura yang lambat tapi dia tekun, sedangkan kelinci dia cepat tetapi sombong dan megah. Nah, ibu di sini ibu akan membagikan pertanyaan untuk kalian dan silakan kalian duduk dalam kelompok. Setelah itu kita akan presentasikan. Baik anak-anak, apakah ada yang sudah selesai? Belum Bu. Masih Oke, setengah. berikan waktu 2 menit lagi ya. Advent sudah? Teman-teman itu Oh ya, silakan berjalan dengan baik dan teliti ya. Dina sudah? Belum. Dan terus? diskusi. Oh, iya. Apakah sudah ada yang selesai? Sekarang diminta masing-masing kelompok memutuskan satu orang untuk maju ke depan untuk presentasi. Kelompok Dina sudah? Sudah Bu. Oke, silakan Dina. Dari hasil diskusi kelompok kami, pertanyaan yang pertama, apa yang menjadi kelebihan dan kelemahan dari si kelinci? Jawabannya, kelebihannya ia memiliki kecepatan berlari yang sangat tinggi. Kelemahannya ia terus sombong dan meremehkan si kura-kura. Dan ia tertidur di tengah perlombaan karena terlalu percaya diri dan akhirnya membuatnya kalah. Pertanyaan kedua, apa yang menjadi kelebihan dan keterbatasan si kura-kura? Kelebihannya, dia memiliki sikap tekun dan sabar dan dia tidak mudah menyerah meskipun menyadari dirinya lebih lambat. Keterbatasannya, ia bergerak sangat lambat dan dia tidak mencukupi dukungan dari banyak pihak karena dianggap lemah. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana sikap si kura-kura dalam menghadapi perlombaan tersebut? Jawabannya, meskipun dia sadar bahwa dirinya tidak secepat si kelinci, ia tetap percaya diri, dia tidak minder atau takut tahu bahwa lawannya jauh lebih cepat. Ia tidak menyombongkan diri dan membalas ejekan si kelinci. Pertanyaan yang terakhir, apa pesan moral yang dapat diambil dari cerita ini? Cerita ini mengajarkan bahwa keberhasilan lebih ditentukan oleh karakter dan sikap, bukan hanya oleh kemampuan fisik atau kepintaran. Terima kasih Dina. Silakan kelompok 2. Dandra. Ibu dan teman-teman di jawaban diskusi kami bersama kelompok. Pertama, pertanyaan yang pertama itu apa yang menjadi kelebihan dan kelemahan dari si kelinci? Kelebihannya dia memiliki kecepatan berlari sangat tinggi, kelemahannya dia sombong dan meremehkan dan meremehkan lawannya yaitu si kura-kura saat dia tertidur dalam perlombaan. Pertanyaan kedua, apa yang menjadi kelebihan dan keterbatasan si kura-kura? Yang memiliki sikap tekun dan sabar tidak mudah menyerah meskipun dirinya lebih lambat. Pertanyaan ketiga, bagaimana sikap si kura-kura dalam menghadapi perlombaan tersebut? Dia sadar bahwa dirinya tidak secepat si kancil, tapi dia tidak percaya diri, dia tidak minder atau takut meskipun tahu bahwa lawannya jauh lebih cepat. Pertanyaan keempat, apa pesan moral yang dapat diambil dari cerita ini? Cerita ini mengajarkan kita keberhasilan menjadi bukan oleh karakter dan sikap, bukan hanya oleh kondisi atau kepintaran. Terima kasih.
kasih Chandra. Sekarang kelompok 3, Nita. Pertanyaan nomor 1, apa yang menjadi kelebihan dan kelemahan dari si kelinci? Dalam kelompok kami, kelebihannya ia memiliki kecepatan berlari yang sangat tinggi. Kelemahannya, ia terlalu sombong dan meremehkan ukuran-ukuran, dan ia terkejut di dalam perlombaan karena terlalu percaya diri dan akhirnya membebaskan kalah. Yang nomor 2, apa yang menjadi kelebihan dan keterbatasan dari si kura-kura? Kelebihannya, ia memiliki sikap tekun dan sabar, dan ia tidak mudah menyerah meskipun menyadari dirinya lebih hebat. Keterbatasan, ia bergerak sangat lambat dan ia tidak mencukupi dukungan dari banyak pihak karena dianggap lemah. 3, bagaimana sikap si kura-kura dalam menghadapi perlombaan tersebut? Meskipun ia sadar bahwa dirinya tidak secepat si kelinci, ia tetap percaya diri, ia tidak minder atau takut meskipun tahu bahwa lawannya bisa lebih cepat. Ia tidak menyombongkan diri atau membalas ejekan si kelinci. Terakhir, apa pesan moral yang dapat diambil dari cerita ini? Cerita ini mengajarkan bahwa keberhasilan lebih ditentukan oleh karakter dan sikap, bukan hanya oleh kemampuan fisik atau kepintaran. Terima kasih, Nita. Sekarang kelompok terakhir, Advent. Untuk kelompok kami, pertanyaan pertama, apa yang menjadi kelebihan dan kelemahan dari si kelinci? Kelebihannya, ia memiliki kecepatan berlari yang sangat tinggi. Kelemahannya, ia terlalu sombong dan meremehkan si kura, dan ia tertidur di tengah perlombaan karena terlalu percaya diri dan akhirnya membuatnya kalah. Yang kedua, apa yang menjadi kelebihan dan keterbatasan dari si kura-kura? Yaitu kelebihannya, ia memiliki sikap tekun dan sabar, dan ia tidak mudah menyerah meskipun menyadari dirinya lebih lambat. Keterbatasan, ia bergerak sangat lambat dan ia tidak mencukupi dengan dukungan dari banyak pihak karena dianggap lemah. Yang ketiga, bagaimana sikap si kura-kura dalam menghadapi perlombaan tersebut? Meskipun ia sadar bahwa dirinya tidak secepat si kelinci, ia tetap percaya diri. Ia tidak minder atau takut meskipun tahu bahwa lawannya jauh lebih cepat. Ia tidak menyombongkan diri atau membalas ejekan si kelinci. Apa pesan moral yang dapat diambil dari cerita ini? Cerita ini mengajarkan bahwa keberhasilan lebih ditentukan oleh karakter sikap, bukan hanya oleh kemampuan fisik atau mental. Terima kasih, Advent. Oke, terima kasih untuk semuanya karena sudah menjelaskan dengan baik. Sekarang kita masuk pada refleksi pribadi. Jadi, bagaimana perasaanmu saat kamu menyadari keterbatasan dirimu? Dan yang kedua itu, apa rencana untuk mengembangkan kemampuanmu meskipun kamu tahu ada keterbatasan? Silahkan secara pribadi. Kita masuk pada kesimpulan. Jadi setiap manusia diciptakan Allah secara unik dengan kemampuan dan keterbatasannya masing-masing. Kemampuan adalah anugerah Tuhan yang perlu dikembangkan dan digunakan untuk kebaikan. Sementara itu keterbatasan bukanlah kelemahan yang harus disembunyikan, melainkan bagian dari kita yang mampu membantu untuk rendah hati, belajar bersama dan menyadari keterbatasan membuat kita terbuka untuk bertumbuh, bekerja sama dengan orang lain, dan semakin percaya bahwa kasih Allah melengkapi ukuran kita. Tuhan tidak menuntut kesempurnaan, tetapi menghendaki kita setia dalam berusaha dan bertumbuh dalam kasih-Nya. Dengan menerima diri apa adanya, kita belajar menjadi pribadi yang utuh dan penuh syukur. Nah, anak-anak, sebelum kita pulang, Ibu akan memberikan tugas pribadi. Tugasnya itu ada 2 nomor, yaitu yang pertama, sebutkan 2-3 hal yang menurutmu masih menjadi keterbatasan atau kelemahan saat ini. Dan yang kedua itu, apa langkah atau usaha yang kamu lakukan
untuk mengembangkan kemampuanmu dan menghadapi keterbatasan itu. Silahkan dikerjakan dan dikumpulkan di rumahnya. Oke, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Dan sebelum kita pulang, siapa yang mau memimpin doa penutup? Advent, silahkan. Ibu dan teman-teman semua, marilah kita berdoa dalam nama dan cara Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas berkat kepada kami dari awal pembelajaran kami hingga pada hari ini. Kami bisa dapat melaksanakannya dengan baik. Semoga apa yang kami pelajari, apa yang dijelaskan Ibu tadi dapat kami pahami dan kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari untuk masa depan kami. Ini Tuhan akan mau pulang berkatilah kami dalam perjalanan agar kami sampai tujuan dengan selamat. Terima Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih. Jangan lupa ikut program depannya. Terima kasih.